Jadi kepada pihak otoritas Indonesia, baik lewat jalur darat, udara, dan air, perhatikan semua penerbangan kapal atau mobil yang berasal dari Malaysia, perhatikan, cek dengan teliti. Kemungkinan mereka membawa narkoba itu sangat besar. Mengapa? Karena mereka memerlukan uang, sehingga mereka sanggup melakukan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba. Bayangin, 26 kilogram narkoba, kamu cuma dibayar 50.000. Tipis kalian. Mari kita obras. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Obras, obrolan santai bareng Supriyadi. Untuk video kali ini kita akan berbicara pernak-pernik dan negara Maledes yang memang ajaib tersebut. Sudah ketawa duluan nih. Teman-teman yang mengikuti unggahan video-video saya di kanal yang lama, mungkin teman-teman bisa melihat ya, setiap bulan Agustus di Maledes itu selalu ada isu tentang pemasangan bendera Maledes yang salah. Dan itu selalu berulang, teman-teman. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terbalik lagi memasang bendera negaramu. Aku ingin ngakak habis melihat ketololan kalian. Mari kita lihat beritanya. Ini benderanya bukan dipasang terbalik, tapi nggak lengkap. Benderanya itu nggak ada bulan sabitnya, dan nggak ada bintangnya. Dan kita mungkin masih ingat ya, tahun kemarin itu ada salah seorang tipe M di Maledes mengatakan, wah kalau bendera Malaysia itu nggak ada bulan sabit dan bintangnya, maka hilanglah identitas Islamnya. Gitu. Nah ini gimana nih? Ini hilang langsung nih sama sekali nih. Dan ini terjadi di provinsi yang namanya Terengganu. Dan ini adalah pernyataan dari Gubernur Terengganu, atau kalau di Maledes mereka mengatakan Menteri Besar gitu. Saya nggak tahu besarnya apa. Pemasangan bendera Maledes tanpa bulan bintang tidak disengajakan. Bentar. Umur lu berapa sih? Masa lu nggak tahu sih bendera kalian itu kayak apa? Oh my God. Katanya IQ kalian itu tinggi. Harusnya kalian kan bisa mikir. Nggak usah pakai mikir, insting aja harusnya kalian bisa. Masa kalian nggak tahu sih bendera kalian itu kayak apa? Yang menarik adalah si gubernur dari Terengganu itu mengatakan bahwa saya rasa itu bukan kasus yang disengaja. Kasus ini adalah kasus yang acak ya, dan tidak disengaja. Nah, ada pernyataan dari, jadi kayak dewan kotanya lah gitu ya, yang dia mengatakan bahwa bendera Maledes berkenaan sebenarnya mempunyai lambang bulan dan bintang, namun bagian tersebut tercabut dari jahitannya akibat angin kuat. Pertama, berarti kualitas jahitan benderamu itu jelek. Yang kedua, ya elah, baru kena angin kuat aja udah hilang gitu. Mari kita baca beberapa komentar dari warganet Malaysia. Mengapa itu menjadi dikatakan tidak disengaja? Karena yang memasang itu orang Melayu. Nggak ada masalah. Bahkan sahabat Nabi dihina pun dia orang maafkan. Sebab yang buat tuh Melayu. Dia orang buat tak sengaja, orang lain sengaja. Nah ini adalah merujuk kepada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya di Maledes, di mana kalau nggak salah bulan Agustus tahun kemarin itu ada sebuah toko yang dimiliki oleh orang tipe C di Maledes itu memasang benderanya itu kalau nggak salah terbalik. Benderanya itu lengkap, jadi ada bulan, bintang gitu, ada lengkap, tapi dipasangnya terbalik. Wah itu yang tipe M itu langsung mencak-mencak, ngomong langsung, ini tim menghina negara, kalau nggak tahu bendera negaranya, balik aja ke asalmu. Maksudnya mau mengusir mereka balik ke Cina gitu ya. Nah, sekarang gimana? Kalau yang melakukan itu adalah provinsi yang didominasi oleh orang tipe M di Terengganu ini.
Sebenarnya dari sini kita bisa melihat polanya, teman-teman, bahwa mereka itu tidak mempunyai acuan atau rujukan nilai kebenaran yang universal. Jadi kalau yang melakukan itu orang non-tipe M, maka mereka akan mencak-mencak. Tapi kalau yang melakukan itu adalah tipe M, maka mereka akan mencoba mendiamkan, bahkan dalam tahap tertentu mereka mencoba membela, padahal itu salah. Kalau DAP, maksudnya DAP itu adalah partai politik yang didominasi oleh tipe C di Maledes. Kalau DAP yang memasang ini, habislah bergegar satu Malaysia. Gempa bumi langsung. Langsung dimainkan itu sebagai isu politik. Jadi memang di Maledes ini, mereka melihat sesuatu itu selalu dalam segmentasi ras. Dan bahkan kalau kita melihat dunia partai politiknya di Maledes, itu juga kan berdasarkan ras. Ya, jadi memang mereka sudah diformat dengan cara seperti itu, bahwa kalian itu dibagi-bagi berdasarkan ras. Ya, sekarang tergantung kepada rakyatnya mau berubah apa enggak gitu kan ya. Apakah mereka mau diadu domba dengan ras gitu ya, dengan sentimen ras. Bahkan dari pendidikan dasar mereka aja sudah diformat, sudah dibagi-bagi seperti itu. Jadi ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil gitu ya. Berarti ya dari pendidikan awalnya aja sudah bermasalah. Cara mereka berpikir memang sudah terformat seperti itu. Bahwa mereka itu memang tersegmentasi atas ras gitu. Jadi bayangin aja negara kecil, negara kalian itu cuman 1/10-nya negara Indonesia, tapi kalian tidak bisa bersatu. Itu fakta ya. Nggak boleh marah gitu. Ini terjadi di Terengganu, itu dianggap sebagai kasus yang acak atau kasus terpencil. Kalau orang tipe C di Pinang salah memasang bendera, itu si Akmal akan datang ke depan toko tersebut. Jadi si Akmal ini salah seorang ya anggota partai politik ya dari tipe M ya. Jadi kalau misalkan yang melakukan kesalahan memasang bendera kebalik itu orang non tipe M, wah ini orang ini semangat banget ini. Tapi begitu sesama tipe M, diem. Tak sengaja, buta agaknya. Betul. Saya yakin kalian pasti sudah belajar bentuk bendera kalian itu seperti apa sejak sekolah dasar ya. Pasti kalian sudah tahu lah bentuk bendera kalian seperti apa. Namun begitu bendera kalian kehilangan bulan dan bintang, kok malah ada yang justru membela atau mendiamkan. Seharusnya kalian protes. Mengapa? Karena kan katanya bendera itu lambang negara. Harusnya kalian hormati bendera kalian itu. Atau mungkin karena kalian kemerdekaan kalian terlalu gampang didapatkan, sehingga kalian tidak mempunyai rasa hormat kepada bendera kalian. Tidak mempunyai rasa memiliki kepada bendera kalian itu sendiri. Ya, bisa jadi ya. Oh, bila Cina buat itu sengaja. Kemudian, nah ini dituliskan oleh ya mungkin warga Maledes tipe M ya. Kalau di Pinang atau Selangor agak-agak berkoyan-koyan, cercaan, makian, hinaan, dan kejian. Jadi kalau memang kejadian ini terjadi di Penang dan di Selangor itu memang wah rame itu. Itu jadi bahan makian kepada mereka yang memang mereka itu sudah tersegmentasi itu aja. Saya tertarik dengan cara dia menuliskan ini di Pinang. Ini terlihat dengan sangat jelas ya, mereka tidak bisa membedakan apakah itu kata kerja pasif atau itu preposisi. Kalau dia tuliskan dengan cara seperti ini, berarti dia ingin mengatakan itu kata kerja pasif, dipinang, meminang. Kalau dituliskan di ada jarak pinang, itu berarti dia menunjukkan di-nya itu adalah preposisi. Kelihatan banget ya, di Maledes ini mereka nggak peduli tuh dengan penulisannya apakah itu preposisi atau ingin menyatakan kata kerja pasif. Melihat kejadian selalu berulang ini, Maledes ini memang sepertinya tidak mengerti bendera mereka itu seperti apa. Ini menunjukkan apa? Bahwa bendera mereka aja tidak mereka hargai, apalagi bendera negara lain. Nah, ini mengimbas kembali kepada peristiwa di mana pada SEA Games tahun 2017, Maledes saat itu menjadi tuan rumah SEA Games. Dan apa yang dilakukan oleh Maledes itu mencetak bendera Indonesia terbalik. Bendera yang sangat sederhana, merah, putih. Itu saja tidak bisa mereka ingat,
tidak bisa mereka ketahui. Ya, jadi sekarang kita bisa melihat ya bahwa yang mereka keluarkan, IQ mereka itu tinggi, tingkat kecerdasan mereka itu tinggi, itu adalah bohong. Mengapa? Untuk bendera Indonesia yang sederhana seperti itu aja mereka kebalik, ya sangat wajar kalau mereka tidak bisa mengerti bendera mereka sendiri itu seperti apa. Nah, saya juga membaca ya komentar dari seorang warganet Maledes ya. Ketika kita berbicara tentang penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia Airlines ke Indonesia, dia malah mencoba mengalihkan topik dengan mengatakan, oh sekarang kita tidak berbicara tentang narkoba, kita tidak berbicara tentang bahasa, kita sekarang berbicara tentang piala AFF, piala Ciki itu. Dia mengatakan bahwa oh Indonesia gagal masuk ke semifinal gitu ya. Lah kalian gagal ke Piala Asia. Kalian memalsukan 7 pemain haram kalian. Saya tahu maksudnya si warganet Maledes nih, dia ingin mengalihkan topik pembicaraan. Jadi dia ingin bahwa Indonesia itu harus selalu menjadi topik utama. Pokoknya berita negatif tentang Indonesia itu harus digembar-gemborkan. Padahal skalanya itu Piala AFF apa sih? Tidak masuk dalam jadwal resmi FIFA. Jadi prioritasnya bukan di sana untuk di Indonesia. Prioritas Indonesia ya udah piala yang masuk dalam jadwal FIFA. Nah, hal yang seperti itu Maledes itu gagal memahaminya. Mengapa? Wah, di Daniel Syndrome. Nah, berbicara tentang Maledes, sekarang sepertinya Maledes semakin mendunia disebabkan oleh penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh pilot Malaysia Airlines itu. Ini adalah berita dari Australia ABC, kemudian dari Associated Press juga memberitakan hal yang sama. Associated Press itu saya rasa berafiliasi dengan Amerika Serikat. Kemudian kantor berita resmi negara yang pernah menjajah Maledes, BBC, juga menyiarkan berita tentang pilot Maledes itu menyelundupkan narkoba 26 kilogram, 70.000 pil ekstasi ke Indonesia. Kemudian dari CNA, ini dari Singapura, juga memberitakan. Kemudian juga dari Kanada. Setelah itu dari Jerman. Juga menunjukkan betapa terkenalnya Maledes sekarang ya. Kemudian dari First Post, ini dari Amerika Serikat. Kemudian dari Prancis juga menuliskan berita pilot Maledes itu membawa 70.000 pil ekstasi. Kemudian ini juga dari Kanada. Kemudian ini dari negara Teluk memberitakan betapa terkenalnya, betapa mendonianya Maledes saat ini ya. Kemudian ini dari Hong Kong. Kembali dari negara penjajahnya Maledes, dari Inggris. Kemudian dari Los Angeles Times, Amerika Serikat. Kemudian dari Manila tentunya. Dan Reuters. Kita tahu kalau Reuters memberitakan itu adalah sesuatu yang valid. Nggak bisa dianggap itu hoax. Dan bahkan South China Morning Post juga memberitakan. Jadi saya harus memberikan hormat kepada Maledes karena kalian sekarang sudah terkenal. Mendoninya sekarang kalian ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Maledes? Pertama, mereka mengatakan bahwa 1.260 pilot Malaysia Airlines diwajibkan tes narkoba imbas kasus Saufi di Bandara Soekarno-Hatta. Perhatikan teman-teman, fokusnya itu hanya Malaysia Airlines. Bagaimana dengan Malindo? Bagaimana dengan AirAsia? Apakah mereka juga melakukan tes narkoba? Itu satu. Dan yang kedua adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini tidak bisa dijawab oleh pihak otoritas di Maledes adalah bagaimana bisa bagasi 26 kg berisi 70.000 pil ekstasi itu bisa lolos dari pemeriksaan. Itu pertanyaan yang mendasar itu. Sampai sekarang, pihak otoritas dari Malaysia tidak bisa menjawabnya. Bahkan sampai sekarang, kita mengetahui pihak bandara KLIA tidak ada merilis video CCTV bagaimana tas 26 kg berisi 70.000 pil ekstasi itu bisa lewat begitu saja dari deteksi alat pemindai. Maledes kalau ditanya begini langsung kicap-kicap itu, langsung tantrum.
Nah, yang menarik adalah mereka mengatakan bahwa bagasi dari pilot itu melalui alat pemindai dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Dan teknologi kecerdasan buatan itu tidak memberikan sinyal apapun tentang keanehan dari isi bagasi pilot Malaysia Airlines ini. Nah, menurut saya ini kan menjadi sangat menarik ya. Bagaimana bisa tas itu tidak menimbulkan kecurigaan di bandara KLIA, tapi di bandara Soekarno-Hatta, tas itu malah ketahuan mempunyai 70.000 pil ekstasi. Apakah kalian ingin mengatakan teknologi kecerdasan buatan kalian itu jadi bodoh kalau digunakan di negara kalian? Buktinya apa? Teknologi kecerdasan buatan kalian itu gagal mendeteksi tas tersebut kan? Itu udah fakta. Itu kalian nggak bisa membantahnya. Nah, di Indonesia apakah menggunakan teknologi kecerdasan buatan? Saya yakin iya. Tapi harus diingat, yang namanya kecerdasan buatan itu bergantung kepada orang di belakangnya. Gini aja deh, kalau kita menggunakan ChatGPT ya, itu kan ada yang namanya prompt ya, jadi kalimat-kalimat instruksi apa yang harus kita berikan. Itu jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu berdasarkan prompt yang kita berikan. Seberapa detail prompt yang kita berikan. Jadi saya masih ingat ya ketika salah satu kontennya Bang Winwan Nur gitu, yang menunjukkan seorang konten kreator dari Maledes menggunakan ChatGPT gitu, dan jawaban dari ChatGPT itu malah membuat kita ngakak, dan Bang Winwan Nur menunjukkan bahwa beliau menggunakan ChatGPT juga, tapi menggunakan prompt yang berbeda, dan jawaban ChatGPT itu memang menunjukkan betapa kecerdasan buatan itu bisa diandalkan. Dan Bang Winwan Nur menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan kalau digunakan oleh warganet Maledes itu bisa jadi ikutan bodoh. Gitu. Nah, ini juga kan katanya alat pemindai mereka menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, pertanyaan sederhananya itu adalah bagaimana bisa teknologi kecerdasan buatan kalian tidak bisa mendeteksi ada 70.000 pil ekstasi ketika tas itu katanya dipindai. Namun begitu sampai di Indonesia, Indonesia bisa menunjukkan, membuktikan bahwa ada 70.000 pil ekstasi di dalam tas itu. Perbedaannya apa teman-teman? Peran orang di belakang teknologi kecerdasan buatan itu sangat penting. Nah, saya juga membaca ya, ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Malaysia yang mengatakan bahwa mereka akan mengupgrade agar alat pemindai yang mereka miliki nanti lebih canggih. Masalahnya bukan di alat pemindainya. Masalahnya adalah orang yang di belakang alat pemindai itu. Itu yang bermasalah. Jadi kalau kalian gunakan alat pemindai yang canggih sekalipun, kalau orang yang di belakang alat pemindai itu nggak pintar, tidak mempunyai insting, tidak mempunyai cara berpikir yang logis, maka mau kalian upgrade secanggih apapun mesin kalian itu tetap akan bisa lolos. Kita kan sudah mengetahui ya teman-teman, dalam waktu seminggu kemarin itu aja sudah ada 5 warga negara Maledes yang dibekuk karena mereka menyelundupkan narkoba ke Republik Indonesia. Dimulai dengan seorang pilot Malaysia Airlines itu, kemudian ada warga negara Maledes yang bawa sabu ekstasi dengan total nilai 2,7 miliar rupiah yang diringkus di Bandara Juanda, dan dia berasal dari Johor tipe M. Umur 22 tahun, sudah terlilit utang katanya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Maledes itu memang mengalami masalah utang. Begitu cara hidup kamu lebih besar pasak daripada tiang, maka kamu akan semakin bermasalah. Mengapa? Karena hutang rumah tangga negara Malaysia itu 90%. Rakan saya, Syaf Shukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, 2 negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%. Jadi artinya apa teman-teman? Kamu gajinya 1.900 untuk bayar utang. Apalagi kalau misalkan gaya hidupmu lebih besar pasak daripada tiang, ya pilihannya kamu jadi kurir narkoba gini.
Kemudian, 3 orang Maledes lainnya yang ketangkap di Indonesia itu adalah perempuan yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dia nggak membawa dalam jumlah besar ya, tapi ya mungkin dia ingin having fun gitu, ingin pesta sabu, ekstasi gitu di Indonesia. Dan dia pikir dia bisa melakukannya itu di Indonesia. Nah, apakah kasus yang melibatkan warga negara Maledes itu hanya sebatas itu saja? Enggak, teman-teman. Dalam waktu yang hampir bersamaan, itu 3 rakyat Malaysia ditangkap di Thailand karena membawa narkoba 87 kg. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan juga, seorang warga Maledes itu ditangkap di Singapura karena membawa 10 kg narkoba. Ini menunjukkan apa? Bahwa Maledes ini memang punya masalah utang kayaknya. Dan yang terbaru, berita tanggal 10 Agustus, seorang rakyat Malaysia itu ditangkap di India karena membawa 4 kg narkoba dalam bentuk kanabis. Jadi kepada pihak otoritas Indonesia, baik lewat jalur darat, udara, dan air, perhatikan semua penerbangan kapal atau mobil yang berasal dari Malaysia, perhatikan, cek dengan teliti. Kemungkinan mereka membawa narkoba itu sangat besar. Mengapa? Karena mereka memerlukan uang, sehingga mereka sanggup melakukan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba. Bahkan pilot Malaysia Airlines itu membawa 26 kg narkoba dan dibayar 50.000 ringgit. Artinya apa? Ini orang kayaknya gaya hidupnya lebih besar pasak daripada tiang. Bayangin, 26 kg narkoba, kamu cuma dibayar 50.000. Tipis kalian. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, siapa kita? Indonesia! Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu. Dia datang. Ada.